Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat kuman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita telah berada pada bulan Ramadan. Bulan yang selalu kita nanti-nantikan kehadirannya. Bulan yang sudah semenjak 2 bulan yang lalu kita doakan. Dalam sebuah doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada pada bulan Ramadan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan umur kita sampai ke bulan Ramadan ini. Kemudian kita sampaikan selawat dan salam kita untuk Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita, kegembiraan kita berada pada bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ramadan ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana Ramadan tahun ini tidak kita sia-siakan. Jangan sampai seperti Ramadan tahun lalu mungkin. Kita tidak bisa maksimal ibadahnya, tidak maksimal amalannya. Sehingga berakhir Ramadan ada kesedihan, penyesalan. Kita bertekad untuk Ramadan tahun ini, bagaimana Ramadan ini benar-benar menghantarkan kita kepada derajat takwa ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian satu ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini bulan diwajibkan kepada kita berpuasa, dan tujuan puasa itu supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita bisa menggapai tujuan daripada Ramadan itu. Tujuan daripada Allah berikan Ramadan itu kepada kita, yaitu menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabatku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami menyampaikan tips mungkin apa yang bisa kita lakukan supaya Ramadan kita tuh penuh makna. Ramadan itu bisa menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tips yang mungkin bisa kita lakukan, yang pertama adalah niat yang ikhlas. Bagaimana kita puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah dalam Ramadan ini dengan niat yang ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma, suatu amalan itu akan bernilai ibadah, salah satu syaratnya adalah keikhlasan. Kalau amal itu niatnya untuk mengharap ridha Allah. Nah, begitu juga dengan puasa kita. Puasa kita baru dia akan bernilai ibadah kalau niat puasa kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada niat-niat yang lain, segan dengan tetangga, malu dengan anak-anak, puasa kita lakukan karena masih niatnya karena itu, kita perbaiki supaya puasa kita bermakna, bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk mengharap ridha Allah, niatnya untuk ibadah, maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian niat bukan hanya sekedar niat. Niat itu perlu diikuti dengan tekad yang kuat. Apa yang kita niatkan diikutkan dengan tekad yang kuat, semangat yang kuat,
ikhtiar kita untuk kita menjaga niat kita itu, supaya niat kita untuk berpuasa tetap terjaga selama 1 bulan lamanya sampai akhir Ramadan. Jangan sampai di pertengahan bulan sudah berubah niatnya, tinggal puasanya. Itu yang pertama. Kemudian tip yang kedua, untuk kita bisa Ramadan kita bermakna, puasa kita bermakna, adalah dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Memperbanyak ibadah di dalamnya. Apa di antara ibadah itu? Ibadah utama di dalam bulan Ramadan ini, di samping ibadah puasa, ada lagi ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah ibadah sholat. Karena kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Apa makna mendirikan malam ini? Mendirikan malam itu maknanya adalah mendirikan sholat. Jadi kita perbanyak ibadah, di antaranya sholat. Ya, apakah itu sholat tarawih kita, walaupun tarawih ini sunnah, tapi bagaimana tarawih itu jangan pernah tinggal. Kalau bisa kita lakukan berjamaah. Sholat tahajud, sholat duha, apalagi sholat wajib. Ya, bagaimana sholat wajib tetap kita lakukan secara berjamaah. Kemudian ibadah yang lain, tilawah Al-Quran. Karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan diturunnya padanya Al-Quran, bulan Al-Quran. Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah banyak sekali tilawah Al-Quran selama Ramadan. Bahkan dari beberapa yang kita baca, Rasulullah menstorkan bacaan Qurannya di hadapan Jibril selama bulan Ramadan. Terus apa lagi? Ibadah apa lagi? Ibadah sedekah. Nah, sedekah ini juga bagian daripada ibadah. Bagaimana kita perbanyak sedekah kita selama bulan Ramadan. Nah, dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan, harapannya Ramadan kita, puasa kita penuh dengan makna. Kemudian tip yang ketiga, supaya Ramadan kita bermakna, kita jaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita rusak. Jangan sampai puasa kita rusak, berkurang nilainya. Apa saja yang mengurangi nilai puasa? Kata Rasulullah dalam sebuah hadits, Allah tidak membutuhkan puasa kepada orang yang tidak bisa menahan lisannya. Oleh karena itu, supaya puasa kita penuh makna, puasa kita tidak rusak, kita mesti juga mempuasakan lisan kita. Mempuasakan lisan dari perkataan kotor, ghibah, bergunjing, menceritakan aib orang lain, atau berkata-kata yang lagh. Tapi gunakan lisan kita untuk tilawah Al-Quran, berkata-kata yang baik. Ini untuk menjaga supaya puasa kita tidak rusak. Sahabatku rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin 3 hal ini tip untuk puasa kita bermakna yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Ingat, yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, perbanyak ibadah. Yang ketiga, jaga puasa kita. Jangan sampai rusak. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.